memimpin doa agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Siap latih. Siap. Mati mulai. Doa selesai tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian absen melalui Classroom, ya. Sudah selesai absennya? Sudah. Ya, Ibu melihat dari agenda ini kalian masuk semua, alhamdulillah ya. Tapi untuk memastikan kalian masuk atau tidaknya, Ibu akan panggil satu-satu. Fadila, Hadir Bu. Lidi, Hadir Bu. Susan, Hadir Bu. Windy, Hadir Bu. Julianti. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Mengenai apa? Jurnal umum. Ya, alhamdulillah masih ingat pembelajaran sebelumnya ya. Tadi pembelajaran kemarin kita akan belajar apa hari ini? Belajar nggak semalam? Belajar. Buka ya moodle-nya ya. Nah, setelah kita membahas mengenai jurnal umum, hari ini kita akan membahas mengenai buku besar. Sebelum kalian mengetahui lebih banyak buku besar, kita akan membahas dulu buku besar itu di KD berapa, tujuan pembelajaran hari ini apa. Ya, perhatikan di layar berikut. Semuanya terlihat? Terlihat. Jelas ya? Nah, buku besar ini berada di KD 3.3, yaitu menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar perusahaan jasa. Terus di keterampilannya di KD 4.3 melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Untuk indikator pencapaiannya, kalian mampu mendefinisikan buku besar, kalian mampu mengetahui atau menyebutkan bentuk buku besar, terus selanjutnya kalian mampu memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang kita menggunakan model PBL. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kalian terlihat motivasi belajar rendah gitu ya. Terus udah gitu ada yang ngantuk, ada yang sering bolak-balik ke toilet. Jadi Ibu menggunakan model PBL ini ya, problem based learning ya, agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, di sini tujuannya yaitu kalian mampu menguraikan pengertian buku besar pada perusahaan jasa dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mendiferensiasikan bentuk-bentuk buku besar pada perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, kalian membuat posting jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa dengan benar. Ya, semasa hidupnya pohon pisang harus berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitupun kita. Ya, sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat, mulai perhatian. Ya, mulai terlambat sebaiknya kita membuat karya yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain. Ya, semangat jadinya. Kita saksikan video mengenai permasalahan yang terjadi ya. Halo, Assalamualaikum. Namaku Yudi. Aku seorang pengusaha travel. Perusahaanku bergerak di bidang jasa. Perkenalkan, ini karyawanku Eloka Citra Arumi. Akunting perusahaan kami. Ini jurnal umum yang sudah selesai dikerjakannya. Jurnal umum yang dibuat Eloka sudah tepat. Dan aku memerintahkan untuk melanjutkan dengan mempostingnya ke buku besar. Setelah selesai, Eloka datang dengan membawa buku besar yang sudah dikerjakannya. Aku memeriksa buku besar yang sudah dikerjakan Eloka, ternyata masih ada kesalahan-kesalahan. Seperti, penempatan kolom mutasi debit dan kredit ada yang tidak sesuai. Penghitungan saldo masih salah. Dan ada tanggal yang kurang tepat. Aku memanggil Eloka, untuk memperbaiki kesalahan, pada buku besar yang sudah ia buat.
Eloka, kamu harus memeriksa kembali buku besar yang sudah kamu buat, dan ikuti cara posting buku besar dengan benar. Baik, Pak. Ya, seperti biasa, sebelum kalian bisa menyelesaikan pembelajaran, ya, agar kalian belajarnya lebih semangat, terus udah gitu kalian bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dan kita akan membentuk kelompok, ya, untuk kelompoknya yang sudah ibu bentuk minggu kemarin, ya, silakan kalian mempersiapkan untuk berkelompok dengan teman-temannya, silakan. Tadi masalahnya apa yang dibuat sama Eloka tadi? Ya, silakan berdiri nih. Silakan. Cara ini memposting jurnal ke buku besarnya salah. Cara memposting jurnal umum ke dalam buku besarnya salah. Ya, ada yang tahu apa yang salah kesalahan yang dibuat sama Eloka? Ya, silakan nih. Tanggal dan penempatannya salah, bagus sekali Susan. Ada lagi? Ya, silakan. Debit kreditnya masih salah dalam penghitungannya, ya. Jadi banyak sekali ya, silakan ya. Kurang teliti, ya. Jadi Elokanya ini kurang teliti gitu ya. Jadi ada yang banyak yang salah ya. Tadi katanya ada tanggalnya yang salah gitu ya. Itu gimana itu dari tanggalnya aja dia salah. Terus kayak gitu dari pendebitan kreditnya tadi juga salah. Terus udah gitu juga jumlahnya salah. Jadi untuk memperbaikinya kita harus teliti gitu ya. Baik. Kalian sudah masuk ke Classroom ya, di situ ada file ya mengenai buku besar. Ya, seperti biasa kita akan pembiasaan untuk literasi sebanyak 15 menit ya. Waktunya 15 menit kita untuk literasi. Setelah literasi kita akan menanggapi hasil bacaan yang sudah kalian baca. Ya. Untuk literasi itu kalian bisa lihat di file yang ibu kasih di Google Classroom ya. Bisa juga kalian mencari di kajian literatur ya, di Google dan lain sebagainya, dan atau mungkin di YouTube juga ada ya. Terus udah gitu di modul yang sudah kita buat, yang sudah ibu buat, silakan kalian dibaca ya selama 15 menit gitu ya. Silakan kita amati bersama-sama mengenai besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saldonya sebesar 1.027 juta. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Saldonya 1.080 juta. Yang ketiga, peralatan kantor. Saldonya 1.050 juta. Yang keempat, peralatan kantor. Saldonya 830 juta. Yang kelima, peralatan kantor. Saldonya 797 juta. Yang keenam, peralatan kantor. Saldonya 725.500. Peralatan 270 juta. Utang usaha 715 juta. Modal 1.200.000 juta. Beban gaji 6 juta. Buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam berapa. Bagus sekali. Ya, silakan ada yang mau menambahkan. Menurut ahli Kadep Firmansyah, buku besar adalah berisi informasi seperti akun untuk aset, kewajiban, entitas pemilik, pendapatan, dan biaya. Maka nama saya Anissa, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan buku besar. Yang pertama bentuk T, kedua bentuk skotko, ketiga bentuk saldo tunggal, keempat bentuk saldo rangkap. Nama saya
Jangan bersedih hati ya, nanti mungkin minggu depan kalian bisa ada kesempatan untuk tampil. Ya, tapi kalian tadi sudah berkontribusi dengan teman-temannya, itu sudah bagus ya. Ya, bagus, terima kasih. Ya, dan Ibu ingatkan lagi hasil dari pekerjaan kalian di LKPD untuk diupload ke dalam Classroom agar bisa Ibu nilai semuanya. Gitu ya, anggotanya maupun ketua kelompoknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang sudah kita selesaikan, tadi permasalahan kita menyelesaikan permasalahan siapa? Nah, kita sudah menyelesaikan permasalahannya. Inti dari permasalahan tadi itu apa? Eloka ini kurang teliti dalam mengerjakan buku besar. Nah, seharusnya dia lebih teliti karena ada begitu banyak kesalahan. Kesalahannya apa aja sih tadi nih? Itu urgent sekali kalau tanggal ya. Terus apa lagi? Ya, penempatan debit kreditnya yang masih salah, gitu, saldonya masih salah, nah seperti itu. Nah, jadi seorang akunting itu harus teliti agar nanti akhirnya menjadi sempurna dan baik. Pelajaran sudah berakhir, sudah akan kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada yang tidak dimengerti? Sudah dipahami semuanya? Kalau sudah paham, Ibu mau nanya. Tadi belajar apa memang kita hari ini? Aktivitas hari ini kita belajar apa coba? Bagus sekali. Wah, berarti kalian masih ingat ya. Alhamdulillah, berarti benar-benar yang paham. Nah, dalam buku besar itu apa saja sih yang kita bahas tadi? Pengertian buku besar, bentuk-bentuk buku besar dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah bisa memahami atau mengerti apa yang sudah kita jelaskan tadi, apa yang sudah kita bahas tadi ya. Bagus sekali. Nah, sekarang setelah kita hari ini membahas buku besar, berarti kita berlanjut di minggu depan itu kita akan membahas neraca saldo. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit kalau misalnya ada di buku besar adanya kesalahan penghitungan saldo, salah nyimpen debit kredit, nanti di neraca saldonya tidak balance atau selisih. Nah, nanti buktikan kalau misalnya hasil pekerjaan kalian ini balance dan benar, kita pindahkan ke neraca saldo gitu ya. Kalian harus tetap belajar di rumah ya, dicek lagi buku besarnya, dibaca lagi, dan juga pembahasan untuk minggu depannya pun kalian dibaca lagi gitu ya. Tadi kan Ibu bilang waktu pagi bahwa kalian motivasi belajarnya rendah, ada yang ketiduran, ada yang lain sebagainya, tapi alhamdulillah hari ini nggak ada yang motivasinya rendah ya, nggak ada yang ketiduran, nggak ada yang keluar masuk ke toilet, nggak ada ya artinya. Aman ya? Terus ya kalian semangat semuanya ya, terima kasih ya. Ketua kelasnya silakan bikin doa agar hari ini kalian belajarnya bermanfaat untuk nanti dan kalian pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Silakan ketua kelasnya nih. Silakan.